Shalom Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus buat kita semua. Saat ini bersama saya hamba Tuhan Stephen Tumbel akan sharing renungan singkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita mau menikmati berkat firman Allah lewat santapan rohani pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saat ini kami mau buka hati kami, mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya berkat firman-Mu, kekuatan firman-Mu, kuasa firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami ketika kami benar-benar meresponi firman Allah, mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ada dalam pengurapan daripada Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini apa yang terjadi di dalam kehidupan kita lewat situasi kondisi yang ada, lewat pandemi yang ada, ini mendatangkan hal yang tragis dalam hidup saya dan saudara. Baik secara pribadi, keluarga kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Dan suatu harapan kita, suatu doa kita kepada Tuhan supaya terjadi pemulihan. Nah, karena itu saat ini saya akan berbicara tentang kunci meraih pemulihan. Mari kita lihat firman Allah. Saya akan baca bagi kita semua di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, firman Allah berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita akan temukan ada 3 hal yang besar. 3 janji daripada Tuhan bagi setiap umat-umat Allah, bagi semua umat pilihannya Tuhan. Di mana 3 hal yang besar, 3 janji Allah itu, di antaranya yang satu adalah di mana aku akan mendengar dari sorga. Jadi Tuhan akan mendengar setiap seruan doa umat-umat Allah dari sorga. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Dan yang ketiga, serta memulihkan negeri mereka. 3 hal yang besar. Janji Tuhan di dalam kehidupan umat-umat Allah. Umat pilihan Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di mana ketika Tuhan akan mendengar dari sorga setiap keluhan, seruan, harapan, doa kita. Dan yang kedua, di mana Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Nah, 3 hal yang luar biasa ini akan terjadi dalam kehidupan kita sehingga pemulihan terjadi. Nah, hal ini akan kita peroleh, pemulihan ini kita akan peroleh ketika firman Allah katakan, dan umatku yang atasnya, umatku disebut merendahkan diri. Jadi di mana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka di sana terjadilah pemulihan. Di dalamnya yang pertama adalah berdoa. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita datang terus merendahkan diri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tetap selalu menaikkan setiap seruan kita, setiap doa, permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, bahkan sudah setiap kali saya berdoa sampai saat ini, Tuhan juga belum menjawab doa kita. Firman Allah berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Berarti di sini bahwa di mana kehidupan kita di dalam kita berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Di mana kita senantiasa untuk selalu menaikkan setiap seruan doa permohonan kita kepada Tuhan. Tetaplah untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berdoa
Dan firman Allah berkata, Tuhan dari sorga akan mendengar setiap doa kita. Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Apa yang kita selama ini kita harapkan, yang kita doakan, yang kita gumuli, kita mau senantiasa serukan kepada Tuhan. Dari sorga Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, dan yang seterusnya, dan mencari wajahku. Jadi selalu mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan ini bicara tentang ibadah. Nah, jadi ibadah, senantiasa kita mau beribadah kepada Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Kalau saat ini kita masih beribadah dalam bentuk online, mari kita senantiasa cari wajah Tuhan lewat beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri kita di hadapan Tuhan. Menjauhkan diri kita lewat ibadah-ibadah. Karena di dalam ibadah kita akan diberkati. Baik diberkati secara rohani. Iman kita diberkati. Iman kita diteguhkan. Iman kita dikuatkan. Iman kita disegarkan. Karena kenapa? Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Karena itu mari kita senantiasa cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, selalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, di sini bicara tentang pertobatan. Senantiasa biarlah hidup kita selalu ada pertobatan. Bertobat setiap hari berarti di mana setiap hari kita mau supaya hidup kita dibentuk. Setiap hari kita mau supaya hidup kita diperbarui. Hidup kita diubahkan setiap hari. Bertobat setiap hari. Maka 3 janji Allah, 3 hal yang besar ini akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di mana senantiasa Allah akan mendengar dari sorga setiap doa kita, setiap permohonan kita. Dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Yakinlah, kalau Tuhan mengampuni dosa kita, mujizat pasti terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Baik Tuhan akan memulihkan pribadi kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga terjadi pemulihan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kami percaya di dalam Engkau ada pemulihan. Dan ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan keluarga kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Karena itu kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap selalu merendahkan diri. Lewat kami mau tetap selalu berdoa. Mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan meninggalkan kehidupan kami dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan melihat jawaban Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengampuni dosa kami. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat firman Allah. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah. Dimanapun jemaat Tuhan yang berada, ada di dalam pemberkatan daripada Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita ketemu di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.